Shalom, sahabat Lewisya Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Melanjutkan seri pembahasan kita tentang bebas dari rasa cemas. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang penyebab kedua timbulnya rasa cemas di dalam diri setiap orang. Dan bagaimana kita bisa terbebas dari semua itu. Ternyata faktor kedua adalah gagalnya manusia memahami tentang penyediaan ilahi. Di dalam rasa cemas, umumnya naluri manusia itu menyalurkan rasa cemas atau ketakutannya atau kekhawatirannya hanya kepada dua saluran saja, yakni sisi spiritual atau sisi jasmani. Nah, karena kita ini makhluk jasmani, tentu kita juga memerlukan faktor jasmani. Tetapi ingat, kita juga adalah makhluk rohani. Maka kedua hal ini bisa saja menjadi jalan keluar. Akan tetapi di dalam kerajaan Allah, sebenarnya kedua hal ini bukanlah sesuatu yang harus kita khawatirkan atau kita cemas atau takut. Karena untuk masalah jasmani atau materi yang kita perlukan, di dalam pengajaran Yesus ini, dia berkata dalam ayat yang ke-30 dari Lukas 12. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Bapamu tahu, Allah Bapamu tahu bahwa kita memerlukan semua kebutuhan jasmani. Seperti yang dibutuhkan manusia lainnya yang tidak percaya kepada Allah Bapa. Sedangkan untuk kebutuhan rohani, Yesus berkata dalam ayat yang ke-32, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Sebenarnya dari mana rasa cemas itu lahir? Umumnya, rasa cemas itu lahir di dalam orang percaya karena mereka gagal memahami Allah atau mereka membatasi pemahaman mereka tentang Tuhan. Sehingga mudah untuk kita tidak mempercayai atau meyakini, menerima perkataan dan janji-janjinya yang ada dalam firman-Nya. Sebenarnya kalau kita mulai tidak mempercayai Allah dan firman-Nya, itu sama saja kita sedang melakukan dosa penyembahan berhala. Karena kita memutuskan untuk mengatakan, saya tidak percaya Allah, saya lebih percaya diri saya sendiri. Maka siapa yang menjadi Tuhan? Siapa yang saya andalkan? Siapa yang saya akan gantungkan keyakinan dan pengharapan saya? Mungkin diri saya, atau mungkin pemerintah, atau mungkin sesuatu yang benda mati yang tidak memuliakan Allah sama sekali. Di dalam poin pengajaran Yesus, dijelaskan bahwa kita ini telah dijadikan Allah bukan hanya untuk bertahan hidup secara jasmani. Itu sebabnya Yesus mengatakan bahwa kita tidak boleh hanya memikirkan tentang makanan, minuman, dan pakaian. Tetapi karena kita telah dijadikan Allah menurut gambar dan rupanya, Dia berikan kepada kita tujuan yang mulia untuk menggenapi rencana Allah yang sudah Dia tetapkan sejak semula. Dan sampai rencana itu tergenapi dalam hidup kita, Ia akan memenuhi semua yang kita perlukan dalam hidup ini. Faktor penyebab rasa cemas yang kedua adalah manusia gagal di dalam memahami tentang penyediaan Allah dalam hidupnya. Penyediaan Allah dimulai dari sebuah pemahaman dan sebuah pengertian bahwa segala sesuatu yang kita miliki, yang kita punyai, yang kita nikmati hari ini di dunia ini, semuanya berasal dari Allah. Apakah sahabat setuju dan mau meyakini segala sesuatu itu datang dari Allah? Mungkin sahabat mengatakan, oh enggak, saya kerja kok. Saya usaha, saya memakai pikiran saya. Betul, karena semua itu bisa datang dari hasil pekerjaan kita atau usaha, atau karena kita menabung,
atau karena kita tekun serta rajin di dalam memanfaatkan talenta atau berinovasi, atau karena kita menerima sebuah pelatihan tertentu lalu kemudian kita praktekkan hasil latihan itu sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan atau yang saat ini kita nikmati. Apapun bentuknya itu, bersediakah saudara percaya dan setuju, sepakat, semua itu datang dari Allah. Nah, akan tetapi semua yang kita miliki itu, yang datangnya dari Allah itu, diberikan Allah kepada kita karena Allah telah berjanji akan menopang serta memelihara hidup kita saat kita sepakat dengan Allah untuk memenuhi prioritas Allah dalam hidup kita. Perhatikan Lukas 12 ayat 24. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Poin yang Yesus ingin tekankan di sini adalah seberapa berharganyakah Anda bila Anda membandingkan diri Anda dengan burung-burung yang ada di muka bumi ini. Bahkan menarik ya, Yesus memakai atau memilih burung gagak. Burung gagak di dalam pemahaman orang Yahudi adalah burung najis karena dia makan bangkai. Dan secara rohani juga burung ini adalah burung yang cenderung berasosiasi dengan kekuatan kegelapan. Bahkan kehadirannya seringkali dianggap sebagai pembawa kematian atau pembawa sial. Tetapi dikatakan mereka tidak menabur, mereka tidak menuai, mereka tidak punya persediaan lumbung atau gudang, tetapi mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Selama mereka keluar dari sarangnya lalu mulai mencari makan, Tuhan pasti akan sediakan kepada mereka yang diperlukan. Nah, burung-burung ini tidak mempunyai nilai rohani sama sekali. Tidak ada value spiritual di dalam burung-burung. Tetapi tetap Allah memelihara mereka. Nah, bagaimana dengan kita yang begitu besar sekali nilai rohani sampai Yesus harus menebus dosa kita, sampai dia harus memberi nyawanya kepada kita, sampai dia harus datang ke dunia ini dan membeli kita dari kuasa kegelapan. Berarti begitu besarnya harga kita di hadapan Allah, yaitu seharga anaknya sendiri. Dan dia sudah menetapkan tujuan kemuliaan bahwa kita akan memancarkan kemuliaannya di dalam apapun yang kita kerjakan, di dalam keberadaan kita sehari-hari. Nah, burung-burung yang dipilih Yesus ini sekalipun dianggap jelek atau rendah oleh manusia, tetap diizinkan Tuhan untuk menunjukkan kuasa kemuliaannya sebagai Allah pencipta yang agung. Luar biasa ya. Nah, kembali lagi. Karena Allah telah memiliki prioritasnya di dalam hidup kita, maka untuk penggenapan itu dia juga sudah berjanji akan memenuhi semua yang kita perlukan untuk bisa menggenapi prioritas Allah itu. Wow. Ini memperlihatkan bahwa kita ini sebenarnya aman di dalam Tuhan. Bila hari ini kita mulai memutuskan untuk membangun keyakinan, kepercayaan penuh dalam hidup kita, bahwa Allah menyediakan semua yang aku perlukan untuk prioritas Allah itu tergenapi dalam hidupku, maka tidak akan ada lagi ruang bagi rasa cemas, khawatir dan ketakutan di dalam hidup kita semua. Baik itu untuk kebutuhan jasmani. Prioritas Allah akan digenapi dalam kebutuhan jasmani kita, apalagi prioritas rohani. Dia pasti akan menyediakan semua yang kita perlukan. Itu bukan cuma kebutuhan fisik. Bahkan apa yang kita perlukan? Hikmat. Apakah kita memerlukan pemahaman, pemikiran, atau pengetahuan? Atau kita memerlukan jalan keluar, kita memerlukan orang-orang yang akan menolong membangun kita,
maka Tuhan akan menyediakan pada waktunya. Saya percaya bila kita sejalan dengan rencana dan prioritas Allah, maka Tuhan akan memakai segala peristiwa untuk, bahkan itu bisa beruntun, untuk menggenapi yang Tuhan inginkan terjadi melalui hidup kita dan di dalam hidup kita. Hari ini ada kabar baik. Tuhan pasti menyediakan kepada kita untuk prioritas Allah yang sudah Dia tetapkan dalam hidup sahabat sekalian tergenapi bagi kemuliaannya. Bapa di surga, aku bersyukur atas prioritasmu dalam hidupku. Aku mau menjalaninya dan yakin sepenuhnya semua yang aku perlukan demi prioritas ilahimu tergenapi, pasti Engkau sudah sediakan. Aku tidak perlu takut Tuhan. Aku tidak perlu khawatir dan cemas. Engkau memelihara hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.